Ketika memulai bicara, harus bisa mengendalikan grogi. Sebab apapun materi kamu, kalau bicaranya tetap dalam keadaan grogi, hasilnya tidak akan dapat apa-apa. Cuma dapat jempol ketemu telunjuk. Ting, nol besar. Jadi, grogi itu harus dikendalikan, bukan dihilangkan. Sebab kalau kamu bicara nggak ada groginya, kamu nggak akan peduli sama materi, nggak peduli sama audiens, nggak peduli sama diri sendiri, asal-asalan ngomong. Jadi harus bisa dikendalikan supaya bisa lebih fokus kepada audiens kamu, kepada materi kamu, sehingga apapun yang disampaikan bisa powerful dan impactful dan memberikan manfaat. Cara mengendalikan grogi, gini. Apa ciri-ciri orang grogi? Bu, gugup. Ciri-ciri orang grogi? Kok ciri-ciri orang grogi gugup itu bahasa lain dari grogi, gugup. Ciri-ciri orang grogi gugup. Gagap starter. Terus apa lagi? Napasnya kenapa? Terengah-engah. Keringat dingin. Oke. Terus. Gemeteran. Terus. Oh, kayak megang pulpen. Apa itu namanya? Fidgeting. Yes, fidgeting. Apa-apain lah puter-puterin. Ada lagi? Apa? Oh iya. Jadi kaku. Anda kasihan banget ya, udah keringet dingin, gemeteran, terengah-engah, gagap, fidgeting, kaku. Oke, ada lagi? Melihat ke satu titik. Melihat ke satu titik. Wah, ini belajar dari mana nih? Ada pernah teorinya? Lupa. Aduh. Kalau saya dari dosen. Kalau lagi grogi, lihat ke satu orang ke depan, tapi satu orang aja yang kita lihat. Tapi kayak seakan-akan kayak ngeliat ke semuanya. Oh iya. Oke, Bapak Ibu. Jadi gini ya. Lo kan saya grogi, bisa lihat ke ibu, boleh? Bisa kan? Itu akan membuat kita tenang, ibunya merasa nggak tenang ya. Kok kita saya temu mulu ya? Ada yang salah bagaimana? Ini bisa lari ke sana kemari, oke, bisa lah. Tapi segala macam cara itu bisa kita lakukan. Nanti saya sampai ke sana. Tapi gimana caranya untuk mengendalikan grogi? Apa harus? Jadi begitu kita merasakan, berarti kita harus menghilangkan grogi, betul? Salah, iya. Kenceng tapi salah. Nggak apa-apa. Lebih baik salah tapi kenceng dibanding benar tapi nggak kedengeran. Ya. Jadi sekarang salah. Grogi nggak boleh dihilangkan, Bapak Ibu. Karena kalau Anda bicara tanpa grogi, Anda akan bicara tanpa teknik. Tuh, jadi grogi itu dikendalikan. Kenali materi, atur nafasnya, senyumnya harus ada supaya menghangatkan hati lawan bicara. Jangan lupa ngomongnya jangan cepet-cepet supaya lebih terstruktur dan juga teratur. Groginya udah hilang, siap untuk bicara. Harus punya karakter dalam bicara. Karakter bicara itu macam-macam, tergantung dari diri sendiri. Ada yang suka ngomong satu arah, ada yang kalau ngomong banyak interaksi, ada yang secara leader, ada juga yang kalau ngomong lebih banyak diskusinya. Apapun itu, ketika menyampaikan sesuatu, kenali karakter diri supaya lebih lancar dan lebih jelas apa yang kamu sampaikan. Kadang-kadang saya controlling, menjelaskan mengenai topik hari ini satu arah, tapi harus juga bisa interaksi supaya lebih hangat suasananya, ngobrol. Lalu tiba-tiba juga harus menjelaskan tentang topiknya, terstruktur bicaranya. Hari ini kita akan membahas mengenai ini, karena ini. Berubah juga menjadi moderator ketika mereka sudah mulai bertanya. Tiap orang itu punya kemampuan komunikasi yang berbeda-beda. Kalau kemampuan komunikasi Anda sesuai dengan karakter dan itu yang Anda kembangkan, itulah yang menjadi sebuah landasan supaya teman-teman di sini bisa cepat sukses. Seperti misalnya, ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Coba Anda nanti tulis sendiri karakter Anda sendiri seperti apa dan juga lawan bicara Anda seperti apa. Nah, coba Anda lihat, perhatikan. Mungkin bisa di highlight atau ditulis di kertas 2 atau 3 karakter yang paling dekat dengan Anda yang mana, dan satu yang paling Anda rasakan cocok ketika Anda berkomunikasi adalah yang tipe seperti apa. Dari sini. Grogi sudah bisa dikendalikan, gaya komunikasi juga sudah tahu, ingin menerapkan sistem yang seperti apa. Ketika mulai bicara, yakinlah dengan yang disampaikan dan jadilah pribadi yang gampang disukai, likable. Karena sebenarnya tidak pernah ada sebuah ide yang ditolak.
Yang ditolak biasanya adalah orang yang menyampaikan ide. Nah, supaya ketika bicara kamu diterima, idenya diterima, tersampaikan dengan baik, orang mengikuti, jadilah pribadi yang disukai dengan kemampuan bicara yang meyakinkan, ngomongnya yang nyaman, yang jelas, dan membuat orang lain menyukai penampilan kamu. Sehingga apapun yang disampaikan, kamu bisa diterima sebagai seorang pembicara yang hebat. Bapak Ibu di sini ketika berbicara memberikan ide lebih banyak diterimanya apa lebih banyak ditolaknya? Kalau diam tuh berarti lebih banyak diterimanya. Saya mah positif aja orangnya, ya lebih bagus, lebih banyak diterimanya, amin. Berarti sudah meyakinkan. Karena memang sih ketika kita menyampaikan ide cuma dua, diterima atau ditolak. Yang jadi pertanyaan, yang ditolak dan yang diterima itu idenya atau andanya? Idenya, karena Anda mah diterima, kita positif aja hari ini, ya bagus idenya. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang terjadi adalah setiap orang yang menyampaikan sesuatu, kalau dia dipercaya, biasanya diterima. Sebuah penelitian, bukan kata saya, ya, ini sebuah penelitian mengatakan tidak ada murid yang benar-benar tidak mengerti materi pelajaran yang diberikan gurunya kalau murid tersebut menyukai gurunya. Sesimpel itu, mau pelajarannya kimia, fisika, apalah yang rumit-rumit segala macam matematika, kalau menyukai gurunya, paling tidak apa yang diajarkan 50-60% bisa diterima. Ya nggak semua pintar 90% 100%. Segampang dan sebagus apapun sebuah materi pelajaran, kalau dia tidak menyukai gurunya, maka nol dari semua informasi yang diberikan. Kuncinya adalah likable. Jadi Bapak Ibu di sini saya harapkan menjadi orang yang gampang disukai, sehingga bisa menjadi orang yang ketika bicara apa yang Anda munculkan sesuai dengan apa yang orang lain pikir. Nah, yang penting bagaimana ketika kita menyampaikan sesuatu, lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita sampaikan. Tapi hati-hati, kadang-kadang ketemu juga sama lawan bicara yang lebih pintar dari kita. Dan nggak apa-apa, terima aja. Nih, di training kali ini ada Mbak Putri yang ternyata lulusan dari Australia. Luar biasa, lulusan komunikasi, lulusan dari Australia. Nah, bersama dengan PT Sangu yang kali ini saya menjadi trainernya, kita berdiskusi sebenarnya apa sih teknik-teknik komunikasi yang penting yang harus dilakukan. Karena teorinya jagoan Mbak Putri, lulusan komunikasi Australia. Bu Putri nih saya nanya. Kalau ngomongin soal teori komunikasi, komunikasi yang ideal itu gimana Ibu Putri? Dua arah. Oke, terus. Good. Iya. Terus. Nah, iya, ini serius nanya loh. Ini serius nanya. Siapa tahu ada insight baru dua arah. Terus. Interaktif. Ya. Udah lama sih ya Ibu ya kuliahnya ya, udah lupa ya. Ya, dua arah interaktif. Kalau nggak interaktif sih ngomong sendiri namanya ya. Kalau satu arah berdoa biasanya ya. Dua arah interaktif. Apa Bu? Win-win solution. Wah, ini kita mulai hangat. Win-win solution. Jadi semua orang merasa senang dan mendapatkan yang diinginkan. Good. Ada lagi? Betul. Bisa dipahami dua-duanya. Satu lagi to make it perfect. Satu lagi. Jadi sebuah komunikasi yang ideal Bapak Ibu, apapun yang Anda lakukan, ada komunikator yang bicara, ada komunikan yang mendengarkan. Oke? Pesan disampaikan, ada interaksinya kayak kata Bu Putri. Pesan disampaikan, bisa dimengerti kayak Pak Lukman, bisa dimengerti apa yang dikatakan, dan yang membuatnya sempurna adalah orang tersebut mau mengikuti apa yang Anda minta. Jadi bicara itu harus ada tujuannya. Nah, intinya dimanapun kamu berada, ketika kamu harus bicara, maka pastikan kamu bicara yang meyakinkan, yang mengerti apa yang kamu sampaikan, yang mengenal karakter diri, mengenal karakter audiens, dan menjadi pribadi yang gampang disukai. Sehingga materi yang kamu sampaikan diterima dan orang tersebut mau mengikuti apa yang kamu inginkan. Tujuan bicaranya bisa didapatkan. Terima kasih untuk PT Sangu yang sudah mengajak saya untuk menjadi trainernya di kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan topik-topik dan juga materi-materi yang lain. Semoga bermanfaat dan juga sampai jumpa. Saya Hilbram Dunar, Communication Coach. Bye guys!